Halo guys, kembali lagi di channel aku Jun. Nah, seperti biasa untuk di video kali ini saya akan kembali merekomendasikan tema-tema keren khusus Xiaomi, Poco, dan Redmi. Dan di sini saya akan mereview dua tema khusus MIUI 14 yang barangkali dari kedua tema yang akan saya review pada kesempatan kali ini itu ada yang serak di hati kalian atau ada yang ingin kalian terapkan di smartphone Xiaomi, Poco, ataupun Redmi kalian guys. Nah, tapi sebelum saya lanjut, buat kalian yang baru pertama kali berkunjung atau pertama kali menemukan channel ini, ada baiknya untuk kalian klik subscribe dulu. Dan jangan lupa juga buat kalian aktifkan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya dari channel ini. Oke, sebelum saya mulai review di tema yang pertama, terlebih dahulu saya ucapkan terima kasih banyak buat kalian yang sudah klik subscribe beserta dengan like-nya di video ini. Serta tak bosan-bosannya juga saya ingatkan kepada kalian semua, jika salah satu video dari aku Jun ada yang tembus 5.000 penayangan dalam jangka waktu 1 bulan, saya akan mengadakan giveaway untuk 2 orang pemenang guys. Oke, jadi pastikan untuk kalian selalu berkomentar di setiap video yang kalian tonton, dan siapa tahu kalianlah pemenangnya guys. Oke, dan tak banyak basa-basi lagi, langsung saja kita mulai review untuk di tema yang pertama. Dan saya mulai dulu untuk di tampilan home screen-nya terlebih dahulu. Nah, untuk di tampilan home screen ini gambar wallpapernya itu ada wallpaper semacam gambar anime gitu. Nah, buat kalian yang tahu dengan karakternya ini bisa komen di kolom komentar ya guys. Untuk di bagian widgetnya simple tapi terlihat keren, ada keterangan jam, ada keterangan kalender. Icon pack aplikasi pada tema ini rata-rata sudah berubah sekitar 90% gitu. Tapi meskipun masih ada beberapa aplikasi juga yang masih menggunakan icon standar atau icon bawaannya. Nah, tema ini juga tembus ke tampilan bar notifikasi guys, seperti ini untuk di tampilannya. Sedikit nuansa transparan dengan background yang ngeblur. Serta untuk tema ini juga tembus ke beberapa tampilan aplikasi sistem, seperti tampilan aplikasi telepon dan kontak. Nah, seperti ini untuk di tampilan aplikasi telepon dan kontaknya guys, bisa tembus secara full. Berikut untuk di tampilan pesan pada tema ini juga masih bisa tembus hingga ke halaman chatnya seperti ini. Untuk di tampilan aplikasi setelan di sini juga masih bisa tembus. Jika dilihat dari icon-icon setting atau icon setelannya, kemungkinan besar tema ini juga masih bisa support di MIUI 12 ataupun di MIUI 13 gitu guys. Nah, sekarang kita beralih ke tampilan lock screen-nya. Nah, untuk di gambar wallpapernya ini masih mirip-mirip seperti yang ada di bagian home screen. Dan buat kalian sekali lagi yang buat kalian yang tahu dengan karakternya ini bisa komen di kolom komentar ya guys. Nah, di sini untuk wallpapernya itu dihiasi dengan berbagai macam animasi ya guys. Seperti partikel-partikel gitu, animasi hujan, animasi cahaya dari bawah ke atas berwarna biru. Kemudian untuk di bagian widgetnya seperti ini, ada keterangan jam, ada keterangan kalender, serta ada tambahan indikator baterainya juga. Untuk membuka fitur-fitur menu-menu kustomisasi di tema ini, bisa kalian swipe ke arah kiri. Nanti akan muncul beberapa fitur-fitur atau menu-menu kustomisasi yang bisa kalian tap di sini guys. Seperti animasi-animasi yang ada di bagian lock screen-nya ini, itu bisa kalian aktifkan ataupun bisa juga kalian nonaktifkan jika kalian merasa terganggu dengan adanya animasi seperti ini. Kalian tap-tap saja untuk di bagian menu-menunya ini, nanti juga akan ada perubahan jika sudah kalian tap guys. Nah, jika kalian tidak aktifkan untuk di bagian menu-menu yang tadi, untuk tampilan lock screen-nya akan terlihat lebih simpel dan minimalis seperti ini. Oke, jika kalian suka atau tertarik dengan tampilan temanya, silahkan aja kalian download lalu kalian terapkan untuk nama tema ini
yakni Swordsman in Black. Ukurannya itu sekitar 23 MB untuk nama desainer bernama Sikon. Oke, sekarang kita lanjut ke rekomendasi tema yang kedua. Oke, sekarang kita lanjut ke rekomendasi tema yang kedua, dan saya mulai dulu untuk di tampilan lock screen dari tema ini guys. Nah, untuk di tampilan awal lock screen-nya seperti ini nantinya guys. Nah, di sini tampilannya didominasi dengan warna gelap gitu, dan ada gambar animasi di bagian tengahnya sini. Gambar animasi anime dengan mata merah menyala guys, dan dengan animasi rambut yang bergerak gitu. Nah, di bagian bawah gambar animasi animenya itu ada widget dengan keterangan jam dan keterangan kalender. Di bagian bawah sini guys, itu ada beberapa menu-menu kustomisasi juga, bisa kalian tap. Seperti untuk mengaktifkan animasi charging bisa kalian tap di sini. Kemudian di bagian animasi gambar animasi animenya itu bisa kalian mainkan seperti ini guys. Jika kalian tap di sini itu akan beranimasi untuk di bagian gambar animenya. Kemudian untuk atau mata itu bisa kalian nonaktifkan animasinya, seperti kayak rambutnya itu bisa kalian hentikan untuk di animasinya. Kemudian di menu format itu bisa kalian ubah untuk di beberapa format tampilan dari lock screen-nya. Nah, di sini ada 3 format yang bisa kalian gunakan, atau 3 tampilan yang bisa kalian gunakan. Yang salah satunya ini adalah tampilan landscape, dan saya suka sekali untuk di tampilan landscape seperti ini. Animasinya tuh full layar di smartphone kalian. Nah, bukan cuma itu guys. Di sini juga ada animasi charging yang menurut saya tampilannya keren untuk di tema ini. Nah, seperti untuk di tampilan animasi chargingnya, dan sepertinya ini salah satu tampilan animasi charging terkeren saat ini di MIUI 14 guys. Hanya untuk di tema-tema HyperOS itu masih minim sekali perubahan untuk di tampilan, gak kayak di MIUI 14. Wajar sekali banyak sekali dari kalian yang berkomentar tentang tema-tema MIUI 14 yang lebih keren dari HyperOS, dan saya benarkan itu, karena untuk tema-tema HyperOS saat ini masih kalah jauh dari tema-tema MIUI 14 dulu. Oke, sekarang kita beralih ke tampilan home screen. Untuk di tampilan wallpaper ini masih sama seperti yang ada di bagian lock screen, cuma tidak ada animasinya lagi guys. Nah, berikut untuk di bagian naikkan PK aplikasi atau tampilan naikkan PK aplikasi berubah untuk di frame-nya, bahkan untuk aplikasi sistem itu berubah secara full. Kalau hanya untuk di bagian aplikasi pihak ketiga masih menggunakan tampilan standar. Widgetnya juga terlihat standar seperti ini. Keterangan jam dan kalender, bar notifikasi masih ada sedikit perubahan dengan nuansa dark mode, meskipun kalian tidak aktifkan dark mode di tema ini guys. Nah, berikut untuk di tampilan aplikasi telepon dan kontak yang juga bisa berubah secara full seperti ini. Selanjutnya untuk di tampilan aplikasi pesan pada tema ini juga masih bisa tembus hingga ke halaman chatnya, serta untuk di tampilan aplikasi setelan atau setting di sini juga masih bisa tembus dengan nuansa dark mode. Meskipun dark mode tidak kita aktifkan, icon-icon setting berubah menjadi warna putih seperti ini guys. Oke, jika kalian suka atau tertarik dengan tampilan tema ini, silahkan aja kalian download lalu kalian terapkan untuk nama temanya, yakni Tear Red Pupil. Ukurannya itu sekitar 12 MB aja untuk nama desainer bernama MyLife. Oke, dan saya rasa cukup sekian dulu untuk di video rekomendasi tema kali ini. Semoga saja kalian suka dan semoga bermanfaat buat kalian semua. Jika kalian suka, silahkan sekiranya untuk kalian klik like, subscribe, dan share video ini ke semua teman-teman kalian. Lebih dan kurangnya mohon untuk kalian maafkan. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video saya selanjutnya. Yuk.